Pernahkah kamu memperhatikan mengapa burung hinggap di pohon atau mengapa singa dan rusa tidak bisa hidup berdampingan dengan damai? Sebenarnya semua makhluk hidup di bumi tidak pernah hidup dengan sendiri. Mereka saling berhubungan, saling mempengaruhi, bahkan saling bergantung satu dengan yang lain. Hubungan inilah yang disebut dengan interaksi dalam ekosistem. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esther Lisen Saketu dari kelas 10 SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Pada kesempatan ini saya akan membahas jenis interaksi dalam sebuah ekosistem. Sebenarnya apa itu interaksi dalam ekosistem? Nah, interaksi dalam ekosistem adalah hubungan atau pertukaran antara organisme hidup dan atau dengan lingkungan fisik berupa komponen abiotik yang mempengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan, reproduksi, dan evolusi spesies. Interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik disebut juga dengan simbiosis. Seberapa penting interaksi dalam ekosistem? Nah, interaksi ekosistem sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam, keberlangsungan hidup, dan keanekaragaman hayati melalui aliran energi dan juga siklus nutrisi. Interaksi ini memastikan ketersediaan sumber daya dasar, pengaturan populasi, serta mendukung fungsi lingkungan seperti pembersihan limbah dan penyediaan oksigen. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis interaksi dalam ekosistem atau simbiosis. Jenis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Kedua organisme memperoleh manfaat sehingga hubungan ini sangat baik bagi kelangsungan hidup mereka. Contohnya yaitu lebah dan bunga, di mana lebah mendapatkan nektar dan juga bunga terbantu untuk penyerbukan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme diuntungkan sedangkan organisme lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya burung yang bertengger di pohon dan juga bunga anggrek yang merayap di pohon besar, di mana burung dan juga bunga anggrek mendapat tempat untuk hidup, sedangkan kedua pohon tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu organisme diuntungkan sementara organisme lain dirugikan. Contohnya yaitu nyamuk pada manusia dan juga cacing pita di dalam usus. Jenis yang keempat adalah simbiosis predasi. Simbiosis predasi adalah bentuk interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu organisme berperan sebagai predator atau pemangsa yang membunuh dan memakan organisme lain sebagai mangsa. Contohnya yaitu singa yang memangsa zebra. Selanjutnya, kompetisi. Kompetisi adalah interaksi ketika dua atau lebih organisme bersaing memperebutkan sumber daya yang sama seperti makanan, air, cahaya, atau ruang hidup. Contohnya tanaman padi dan gulma, di mana gulma berusaha untuk memperoleh tempat hidup dari tanaman padi. Jenis yang keenam adalah simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah interaksi biologis antara dua spesies berbeda di mana satu organisme dirugikan atau terhambat pertumbuhannya, sementara organisme lainnya tidak mendapat keuntungan maupun kerugian atau bersifat netral. Contohnya yaitu ikan besar dan juga ikan kecil. Yang ketujuh, simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah interaksi antara dua spesies berbeda dalam satu habitat yang tidak saling memengaruhi, di mana kedua pihak tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya gajah dan jerapah yang hidup di satu hutan, namun mereka tidak saling memangsa maupun mempengaruhi karena makanan yang diperlukan berbeda. Jenis yang terakhir adalah simbiosis protokooperasi. Protokooperasi adalah hubungan kerjasama antara dua organisme yang saling menguntungkan tetapi tidak bersifat wajib untuk kelangsungan hidup masing-masing. Contohnya burung jalak dan juga badak
di mana burung jalak membantu membersihkan kotoran di kulit badak dan juga badak menjadi bersih serta burung mendapat makanan. Nah, kita telah belajar beberapa jenis interaksi antar organisme dalam sebuah ekosistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi antar organisme merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang hidup bersama dalam suatu ekosistem. Interaksi ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup ekosistem. Terdapat 8 jenis interaksi, yaitu mutualisme, komensalisme, parasitisme, predasi, kompetisi, amensalisme, netralisme, dan protokooperasi. Setiap jenis interaksi memiliki dampak yang berbeda. Ada yang saling menguntungkan, ada yang merugikan salah satu pihak, maupun merugikan kedua pihak, dan bahkan tidak memberikan pengaruh sama sekali. Sebagai makhluk hidup, kita adalah bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Setiap interaksi antar organisme memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan memahami hal ini, kita diharapkan mampu lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih.